Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ignas Zakiatul Kamilah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada video kali ini, saya persembahkan kepada dosen pengampu Profesi Keguruan, Dr. Lilis Nurteti, SPDI MPD. Semoga berkenan. Di video kali ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan refleksi saya alasan kenapa saya memilih jalan hidup menjadi seorang pendidik. Dan nilai-nilai apa saja yang akan saya pegang, serta tantangan apa saja yang saya sadari akan saya hadapi ketika saya turun langsung menjadi seorang guru. Awalnya, mungkin tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa saya akan menjadi seorang pendidik. Namun, seiring berjalannya waktu serta sebuah ajar yang saya jalani, saya baru menyadari bahwa menjadi seorang pendidik merupakan panggilan jiwa yang Allah berikan kepada saya. Ada beberapa faktor yang membuat saya yakin memilih profesi ini. Yang pertama ada faktor internal, yaitu saya merasa senang ketika melihat orang lain paham akan sesuatu dan bisa berbagi ilmu dengan lingkungan sekitar saya. Dan juga ada kepuasan batin tersendiri ketika melihat penjelasan saya bisa dipahami oleh banyak orang. Selain itu, tanggung jawab saya untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu sangat menjadi motivasi saya. Selanjutnya, faktor eksternalnya yaitu saya juga terinspirasi dari sosok guru-guru hebat yang saya temui. Saya melihat mereka tidak hanya cuma mengajar di kelas, tetapi mereka juga membimbing, peduli, dan menjadi orang tua kedua bagi anak-anak murid di sekolahnya. Selain itu, saya melihat dampak besar yang mereka bagikan kepada anak-anak muridnya. Dan membuat saya berpikir, saya juga ingin menjadi seperti mereka pada kemudian hari. Jadi, menjadi seorang guru bagi saya bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi sebuah pilihan untuk saya bisa mengabdikan diri bagi generasi muda, khususnya untuk anak-anak di masa yang akan mendatang. Menjadi guru itu tidak mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, mempunyai karakter dan nilai-nilai junjung yang tinggi. Nah, bagi saya, ada beberapa nilai ataupun karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu bertanggung jawab. Seorang guru memegang amanah yang sangat besar. Tidak hanya soal tentang memberi pelajaran ataupun datang tepat waktu ke sekolah, tetapi bagaimana seorang guru itu bisa melihat perkembangan kepada anak didiknya tentang ilmu, tentang akhlak, ataupun tentang masa depan mereka. Yang kedua, dari nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu integritas dan kejujuran. Nah, seorang guru itu adalah teladan. Jika kita mengajarkan kejujuran, maka kita sendiri harus jujur. Jika kita mengajarkan disiplin, maka kita juga harus disiplin. Siswa akan lebih banyak meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, integritas adalah harga mati bagi saya. Yang terakhir, dari nilai-nilai profesionalisme yang harus saya pegang teguh ketika menjadi seorang guru adalah memiliki empati dan kesabaran yang tinggi. Nah, setiap anak-anak itu unik loh, mereka memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, rasa empati ini bertujuan agar kita bisa memahami kondisi setiap siswa, tidak memaksakan standar yang sama, dan selalu membimbing mereka dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang yang tinggi agar mereka dapat memahaminya. Dengan nilai-nilai ini, saya berharap saya bisa menjadi seorang guru yang tidak hanya pintar secara akademis, namun saya memiliki hati nurani yang bersih dan memiliki akhlak mulia yang bagus agar anak didik bisa mencontohkan saya sebagai seorang guru yang teladan. Saya sangat sadar bahwa perjalanan menjadi seorang guru yang baik tidak akan pernah berjalan mulus. Dan saya sadar bahwa sekarang juga ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh saya ketika saya menjadi seorang pengganti oleh seorang guru yang sedang cuti melahirkan. Salah satunya yaitu tantangan karakter siswa. Nah, seorang anak pasti membawa dunianya masing-masing ketika masuk ke dalam kelas. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lama, ada yang tidak aktif, ada juga yang aktif bahkan overaktif.
Nah, tantangannya adalah bagaimana saya bisa menjadi fasilitator yang adil dan baik agar bisa menjangkau kebutuhan semua siswa tersebut tentang beban kerja dan ekspektasi. Nah, menjadi guru ternyata tidak hanya soal mengajar selama 40 menit di dalam kelas, tetapi ada banyak administrasi, persiapan, dan evaluasi yang harus disiapkan nanti. Ini membutuhkan waktu dan manajemen yang sangat besar. Lalu, bagaimana cara saya menyikapi semua tantangan-tantangan ini? Nah, saya melihat menjadi seorang guru itu bukan berarti menjadi sebuah beban, tetapi tantangan-tantangan ini saya artikan sebagai peluang untuk bertumbuh. Setiap masalah yang datang akan menjadi pelajaran berharga yang membuat saya bangkit pada kemudian hari. Kuncinya adalah, untuk saya, mungkin saya harus bisa beradaptasi lebih luas, berikhtiar, dan berdoa, dan memberikan yang terbaik dengan ikhlas. Dari keseluruhan refleksi ini, saya semakin yakin bahwa menjadi seorang guru ialah merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia dan penuh dengan tanggung jawab besar yang harus saya siapkan dari saat ini. Harapan saya ke depannya, ketika saya nanti sudah terjun ke dunia pendidikan, itu seorang guru, saya tidak cuma mentransfer ilmu kepada anak-anak saya, namun di sisi lain, saya juga teringin menginspirasi mereka, memberikan motivasi, dan menjadi teman berbagi, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan serta akhlak yang luhur kepada setiap siswa. Saya mendapati sebuah quotes ketika saya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, yaitu sebaik-baiknya orang yaitu orang yang senantiasa mau belajar dan mau mengajarkannya. Sehingga itu menjadi motivasi yang besar bagi saya untuk menjadi seorang pendidik di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup demikian refleksi yang dapat saya sampaikan tentang seorang guru. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.